bersikap adil terhadap anak-anak. Ya. Yang pertama, yang kemudian menjadi fitrah bagi kita semuanya, usia 3 tahunan, ya, sekitar usia 3 tahun, anak ya, sudah memulai memiliki konsep terkait dengan keadilan. Ya. Satu konsep itu ada dalam anak kita, begitu berfungsinya perasaan senang terhadap sesuatu, mainan ataupun penyikapan ataupun perbuatan, dan juga merasa tidak nyaman ketika mendapati sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diharapkan atau kemudian ketidakadilan, ya, sesuatu yang dirasa berbeda dari apa yang diinginkan yang kemudian itu ada pada orang lain ataupun orang-orang di sekelilingnya, lebih-lebih kepada saudaranya. Maka terlihat dari sikap murung atau sempat terucap. Jadi kalau seumpama anak itu merasa ada sesuatu yang tidak adil terhadap dirinya, ada juga anak itu yang kemudian cukup murung, nah, kelihatan sedih gitu ya, diem. Atau kemudian sempat ada yang berucap, tidak enak mainan dipakai kakak terus. Itu berarti sudah ada satu perasaan tidak nyaman, ada perasaan tidak senang bahwa mainannya kemudian digunakan kakaknya terus-terusan begitu. Ada dua kemungkinan yang akan dilakukan oleh setiap anak. Yang secara umum respon pikiran ya itu akan ada pada dua hal ini, lari atau hadapi. Ya, anak yang cenderung lari atau menghindar, dia akan diam, pergi dan kemudian menyendiri, memendam rasa perasaannya, memendam kesedihannya, memendam kekecewaannya terhadap sesuatu yang terjadi di sekelilingnya yang itu dirasa tidak memihak terhadap dirinya atau tidak menguntungkan dirinya, maka kemudian dia melakukan hal itu. Atau ada anak yang kemudian hadapi, ya, marah, menangis, ya, teriak-teriak gitu, atau kemudian langsung merebut mainan yang dirasa itu disukainya karena mungkin itu dipakai oleh orang lain atau saudaranya. Maka orang tua tidak perlu panik dalam hal semacam ini. Jadi fitrah itu ada ya, dalam artian anak merasakan ketidaknyamanan terhadap satu keadilan itu adalah hal yang positif. Karena ini nanti suatu saat di masa-masa dewasanya perasaan fitrah semacam ini penting agar anak itu kemudian benar-benar peka terhadap sesuatu kondisi yang terjadi pada sekelilingnya. Ya, fitrah itu penting. Maksudnya perasaan yang ada dalam anak, bawaan anak itu adalah penting. Tinggal bagian kita sebagai orang tua memberikan satu pendampingan terhadap reaksi selanjutnya. Ketika anak merasa ketidakadilan terjadi di sekelilingnya, apa toh yang kemudian akan dilakukan oleh anak kita? Nah, itu. Nah, itu yang kemudian menjadi porsi kita selanjutnya, karena dalam konteks kita sedang membimbing. Jadi fitrah-fitrah semacam itu benar-benar harus kita jaga untuk ada, tinggal bagaimana kemudian penerapan dalam kehidupannya. Gitu. Sebenarnya ayah bunda tidak jauh juga dengan perasaan marah ya. Marah itu fitrah, setiap orang punya potensi untuk marah, ya kan? Rasulullah pun juga marah ketika ada sesuatu hal yang dirasa itu kemudian bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun Rasulullah sendiri mensabdakan la taqlab walakal jannah. Janganlah marah, bagimu surga. Tapi marah itu penting. Ada beberapa hal, ada beberapa kondisi yang kemudian kita harus menunjukkan marah itu. Marah itu adalah sesuatu yang fitrah yang ada, yang kemudian kita akan terbimbing dalam rangka untuk menempatkan marah itu di mana. Apa yang kemudian kita lakukan ketika ada perasaan marah. Termasuk juga bagaimana kemudian menata hati kita, menjaga ucapan kita, menjaga perilaku kita ketika hati kemudian sedang marah. Termasuk Rasulullah juga kemudian memberikan resep-resep bagaimana ketika marah itu terjadi. Jadi fitrahnya itu penting ya untuk kemudian tetap terjaga. Tinggal apa yang terjadi bagi anak yang kemudian merasakan ya sudah mulai memahami terkait dengan satu bentuk ketidakadilan yang terjadi. Apa reaksinya, apa yang dilakukannya, bagaimana kemudian dia menuntut ataupun menginginkan suatu keadilan itu terjadi, maka itu yang kemudian menjadi
bagian kita untuk membimbing ke anak-anak. Ya. Ada beberapa hal yang ayah bunda bisa kita lakukan ketika kita berusaha untuk bersikap adil terhadap anak-anak. Yang pertama, memberikan ilmu sebagai bekal perilaku. Jadi kalau kaidahnya al ilmu qabla al amal. Ilmu itu harus ada sebelum amal atau perbuatan. Gitu. Jadi dalam konteks ini, ketika kemudian orang tua memaksakan suatu pemahaman, sesuatu hal yang difikirkan oleh orang tua, ataupun suatu kehendak dalam bentuk perintah ataupun larangan, ataupun satu petunjuk kepada anak-anak untuk melakukan ini dan itu, maka bentuk pemaksaan itu yang tidak begitu banyak berguna. Karena anak yang melakukan ataupun menghindarkan sesuatu karena terpaksa, itu bisa jadi sangat tergantung terhadap adanya orang tua di sisinya. Banyak kita jumpai ketika anak melakukan sesuatu itu atas dasar perintah dari orang tua, bukan karena tumbuh dari pemahamannya, maka kemudian ketika orang tuanya tidak menyampaikan, tidak memerintahkan, ya anak ini kemudian tidak melakukan. Maka ilmu ini penting, satu pemahaman itu penting untuk kemudian bisa kita berikan kepada anak-anak. Yang berikutnya, tidak menyalahkan sesuatu yang terjadi di luar jangkauan pemahamannya. Ketika memang kita rasa anak kita pada usianya ataupun pada bimbingan kita belum pernah mengarahkan, mengajarkan sesuatu, maka itu tidak boleh kemudian langsung disalahkan. Karena bisa jadi saat itu anak memang sedang melakukan sesuatu di luar pemahamannya. Dia sedang melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang bisa dia lakukan. Ya, terkait dengan manfaatnya apa atau menimbulkan bahaya bagaimana, itu kadang anak belum mengerti, maka tidak bisa disalahkan dalam konteks itu. Ya. Bangun suasana akrab dan menyenangkan, ini yang terpenting, upaya kita untuk mentransfer suatu pemahaman, suatu gagasan, ya, suatu hal yang kita pikirkan kepada anak-anak harus dibangun dengan suasana yang akrab dan menyenangkan. Ambil momen-momen, ya, suasana-suasana, waktu-waktu yang sedemikian lebih santai dengan anak-anak itu untuk kemudian menyampaikan sesuatu. Ajukan pertanyaan ringan tentang sikap. Mengapa ya? Nah begitu. Itu bisa. Mengapa ya, Mas, kalau bangun pagi, kalau dibangunkan kok kadang kelihatan nggak suka gitu. Kalau dibangunkan mama atau papa kok kemudian marah atau apa, itu bisa ditanyakan dalam suasana santai itu, mengapa. Dan ini pertanyaan ini lebih fokus kepada apa yang dilakukan oleh anak. Mengapa ya Mas kok begini gitu. Nah itu sebagai upaya kita untuk kemudian mengklarifikasi bahwa anak melakukan itu tidak lepas dari perhatian dan pengamatan kita yang kemudian kita perlu menggali kepada anak-anak, mengapa kok melakukan ini dan itu. Kemudian berikan penjelasan tentang konsep keadilan. Satu misal, adil bagi anak itu ya sesuatu yang simpel, dan ini kadang orang dewasa pun memahami ya, adil itu seakan-akan harus sama. Padahal tidak selalu begitu. Ya. Sama rata itu seakan-akan sesuatu ukuran adil gitu. Ternyata tidak begitu. Ya. Nah, maka ini yang kemudian harus kita pahami. Nanti ada di poin berikutnya terkait bagaimana kita menyikapi terhadap anak-anak itu sesuai dengan usianya, sesuai dengan keperluannya, sesuai dengan kebutuhannya. Ya, jadi kita sampaikan. Ketika anak kemudian melakukan begini, kita kasih penjelasan sesuatu dari kita. Sampaikan pertanyaan tentang perasaannya terhadap sikap orang tua, nah, gitu ya. Bagaimana perasaanmu waktu mama, papa begitu. Jadi bagaimana perasaanmu ketika mama itu membangunkan kamu gitu. Apakah membangunkannya itu bagaimana, atau kurang bagaimana, atau tidak mengenakkannya di sisi mana, atau kemudian dia memiliki satu keinginan bahwa oh saya itu kalau dibangunkan pagi itu pengennya begini gitu. Nah itu perlu kita gali dari anak-anak. Nah, sebagai klarifikasi kita tadi ya, oh bagaimana toh perasaanmu atau bagaimana toh dirimu ketika papa membangunkanmu dengan begini begitu. Itu perlu kemudian kita sampaikan ke anak-anak. Ya, jadi agar apa yang kemudian kita lakukan ke anak itu benar-benar nanti menuju kepada sesuatu yang itu memang kita rasa dibutuhkan oleh anak. Nah, gitu.
Karena bisa jadi sikap kita terhadap satu persatu anak itu akan berbeda. Padahal terkadang anak itu memiliki konsep keadilan itu semuanya harus sama. Begitu, semuanya harus sama. Ya. Kemudian sudah terjadi satu pembicaraan, ya, terjadi satu penggalian informasi pada diri anak, maka saat itu kemudian kita mentransfer pemahaman kita. Begini loh nak, atau begini mas, begini dek, mama, papa itu melakukan begini, itu pengennya begini, begini, begini. Nanti kalau sudah besar pengennya itu bisa begini, 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 itu bisa disampaikan. Itu mentransfer satu pemahaman. Nah, konsepnya begitu ya. Jadi kita kemudian membuka apa yang kemudian sedang difikirkan anak-anak, ketika kemudian terbuka, kita kemudian menjelaskan, memasukkan sesuatu yang ada dalam anak-anak. Tetap dalam koridor keakraban dan menyenangkan. Bukan dalam konteks ini satu bentuk instruksi. Seakan-akan menjadi satu keharusan. Kalau kemudian anak-anak belum menerima pemahaman kita, nggak apa-apa, kita kemudian kilas balik, naik ke atas lagi. Kita cross-check lagi. Nah, kira-kira menurutmu bagaimana kalau mama, papa itu punya apa ya, punya pemahaman semacam ini gitu. Dan ini tetap secara bahasa, secara materi yang kemudian dibicarakan disesuaikan dengan usianya. Dan ini penting untuk memberikan satu ilmu. Dan mohon maaf, ilmu-ilmu yang semacam ini, interaksi antara orang tua dengan anak itu tidak bisa didapatkan oleh anak di sekolah. Gitu. Di sekolah kalau seumpama kita mengajarkan tentang keadilan, definisi, contoh-contoh, kemudian soal latihan, begitu. Tetapi terkait dengan satu upaya untuk menggali perasaan, menggali apa yang sedang difikirkan oleh anak-anak, itu biasanya terlepas dari kompetensi dasar yang kemudian pengen diajarkan di sekolah. Hal-hal semacam ini memang harus didapati anak di rumah beserta dengan orang tuanya, gitu ya. Kemudian yang kedua, sikapi sesuai kebutuhan tiap anak. Nah ini untuk menuju kepada keadilan tadi. Jadi kalau anak-anak kemudian mempersepsikan adil itu harus sama, maka disinilah kemudian kita perlu menyampaikan kepada anak-anak. Karena bisa jadi sebenarnya kita sudah bersikap sesuai dengan apa yang dibutuhkan anak-anak, tapi bisa jadi ketika pemahaman anak-anak tentang konsep keadilan itu belum sama dengan apa yang kita pikirkan, kadang kemudian anak merasa begitu. Kok enak ya kalau kakak begini, aku begini, begitu. Kadang kemudian pengen disamakan. Gitu ya. Nah, maka untuk kemudian bisa memenuhi, ya, memberikan satu kedekatan, satu sikap kepada anak-anak biar kemudian tidak menimbulkan satu perasaan ketidakadilan terjadi pada dirinya, maka sikapi sesuai kebutuhan tiap anak. Caranya, secara umum orang tua ingin standar baku. Pokoknya, nah begitu. Kadang kalau sudah muncul pokoknya, terkadang tidak standar, justru malah begitu. Karena memang beda, yang kita hadapi beda. Lain halnya ketika standar itu diberlakukan kepada yang memang sama, objeknya sama. Kalau ini objeknya berbeda, secara usia, secara kebutuhan, secara keinginan, secara perlakuan memang harus beda, ya memang beda, begitu ya. Nah, kadang kita pengennya, pokoknya kalau ini itu begini, begitu. Jadi standar baku itu semuanya sama untuk semua. Nah, sama, begitu ya. Nah, padahal tidak selalu begitu, standar itu tidak begitu. Kalau memang objeknya berbeda, maka harus diperlakukan secara berbeda. Mengajarkan anak mengetahui yang dibutuhkan, bukan sekedar yang diinginkan. Jadi kita begitu, mengajarkan kepada anak di situ bahwa hal-hal yang ada di sekeliling kita itu adalah ukurannya pada sesuatu yang kita butuhkan, bukan sekedar sesuatu yang diinginkan. Kalau sekedar keinginan itu bahasa orang Jawanya bisa dodro. Dodro itu wah beragam, bermacam-macam, ya, luas jangkauannya. Kalau dodro itu jadi pengen begini, padahal belum tentu itu butuh. Gitu. Sikap orang tua berjalan runtut dan konsisten dalam memenuhi permintaan anak secara tepat sesuai kebutuhan. Runtut, tak
secara kebutuhan usia begini, secara kebutuhan aktivitas, tugas, kegiatan begini. Dan itu konsisten, harus begitu. Oh, kalau kakaknya kebutuhannya tek sesuai dengan kebutuhan dalam proses belajarnya, oh adik-adik secara jajan, secara mainan, secara peralatan sekolah, oh tek itu namanya konsisten. Begitu. Oh, kalau belum waktunya berarti memang belum. Gitu ya. Contoh, ini anak secara umum, kapan toh anak itu kemudian boleh dipegangi HP? Atau kapan anak itu kemudian dibelikan laptop dan sebagainya, itu harus konsisten. Di usia berapa begitu, begitu. Kok kemudian berubah ke antara kakak dengan adiknya, kok kemudian pemberiannya berbeda? Nanti harus ada sesi untuk menjelaskannya. Kenapa kok kemudian berbeda? Oh, kakak kemarin itu kelas sekian. Oh, adik ini kelas sekian. Itu nanti bisa masuk kepada sisi kebutuhan. Oh, ini di kondisi semacam ini, oh adik kayaknya sudah begini, sudah butuh begini. Itu harus kemudian ada satu menit. Tapi secara konsep harus runtut dan konsisten. Ya, harus runtut, harus ada satu pentahapan, dan tahapan-tahapan itu dijalankan secara konsisten. Begitu ya. Kemudian membangun keterbukaan dan mendiskusikan pendapat masing-masing tentang yang dilakukan oleh orang tua. Ini penting. Apakah sesuatu yang kemudian kita berikan itu benar-benar sudah pas dengan yang dibutuhkan, itu harus kemudian dibangun satu keterbukaan. Gitu. Walaupun bisa jadi antara kebutuhan dan keinginan itu akan kemudian menjadi tipis di saat anak-anak kemudian menghadapi suatu kondisi tertentu. Kita kemudian bisa menyampaikan kepada anak-anak. Dibangun keterbukaan untuk menyampaikan apa toh, bagaimana toh ini dan sebagainya begitu. Nah, ini biar benar-benar apa yang kita berikan kepada anak itu mencukupi apa yang kemudian dibutuhkan, sehingga sudah tidak tengok-tengok lagi, kok saya kok cuma begini, nah itu kakak kok begitu, adik kok begitu, nah begitu. Karena kalau sudah kita berupaya untuk mencukupi, itu begitu. Walaupun standar kecukupan itu bukan pada selera anak-anak. Selera orang tua bisa dimasukkan dengan satu upaya membangun keterbukaan. Tadi dengan menyampaikan, ini mama begini, ini begini, begini, itu kemudian disampaikan kepada anak, bagaimana kemudian pendapatnya anak. Dan tidak mesti dalam konteks membangun keterbukaan ini, apa yang kemudian dirasa tidak pas anak, kemudian kita harus mengikuti anak. Bisa kita ngasih satu penjelasan. Yang penting di sini kehati-hatian untuk tidak menggunakan rumus pokoknya. Kalau sudah pakai rumus pokoknya itu kayaknya ya kemudian saklek di situ, begitu ya. Jadi anak-anak kemudian tidak ada satu peluang untuk menyampaikan apa yang dirasakan atau yang menjadi pendapat. Dan yang terakhir, memperjelas pelaksanaan konsep keadilan sehingga satu pemahaman. Jadi kalau satu rumah ya, ini benar-benar khususnya ayah bunda, begitu ya. Jadi gini, satu contoh dalam konsep pendampingan di rumah semacam ini. Ini konsep orang tua itu harus kemudian sama. Bisa jadi beda profesi, orang tua itu akan menyikapi beda sesuai dengan pembawaan rutinitas aktivitasnya. Contoh begini, seumpama ya, ada ayah seorang dokter, ibu seorang guru. Nah, kita lihat ini sebagai contoh aja ya. Ayah seorang dokter, ibu seorang guru. Kemudian anak kemudian mendapati satu kesulitan pembelajaran, kesulitan soal latihan. Kemudian bertanya, mama, papa, ini bagaimana? Begitu. Begitu ya. Lah, bagi si ibu, karena seorang guru, dia akan kemudian mengarahkan, untuk latihan soal itu bisa dibaca, bisa dicari di lembar bacaan ataupun materi di halaman ini begitu. Itu ungkapan seorang guru. Tapi kalau dokter pengennya kalau kemudian ada yang membutuhkan ya segera kemudian ditunjukkan mana jawabannya. Nah, gitu. Itu kan sekilas satu contoh yang sederhana saja bagaimana satu pembawaan profesi itu kemudian bisa memberikan satu warna bagaimana pola komunikasi. Karena kalau nuansa dokter ya begitu. Kapan pasien itu tanya ya sudah langsung dijawab, langsung ditunjukkan, oh ini butuh gini, ini anunya begini begitu. Tapi kalau guru terkadang begitu,
lebih kemudian memasukkan kepada ini. Nah, ini tidak dalam konteks mana yang benar, mana yang salah, mana yang tepat, mana yang kurang baik, bukan. Tapi kita sedang mencontohkan profesi itu terkadang kemudian memberikan satu warna dalam pola komunikasi, karena memang kesehariannya yang dilakukan kemudian itu ya. Jadi ini konsep keadilan itu harus dalam kondisi satu kepemahaman antara orang tua, gitu ya. Lebih-lebih setelah pemahamannya sama, kemudian baru aplikasinya terhadap kebutuhan anak-anak. Anak ini butuh jawaban, tetapi si ayah pengennya langsung ngasih jawaban, si ibu pengennya menunjukkan cara untuk menemukan jawaban. Nah, begitu. Nah, itu satu contoh yang simpel saja. Nanti mungkin beda profesi, beda lagi kemudian satu rutinitas bahasa ataupun pembahasaan sikap bahasa yang kemudian muncul ketika mendapati sesuatu hal pada diri anak. Yang ketiga, menjadi orang tua yang fleksibel. Nah, ini harus ini, kalau yang depan tadi konsisten, yang ini fleksibel. Jadi konsisten itu adalah dalam konteks menjalankan satu tahapan, satu aturan. Kalau fleksibel itu lebih kepada upaya untuk satu bentuk pemahaman bahwa anak itu akan tersinggung jika permintaan atau keinginannya ada coret-coret, Mas. Apa ini, Mas? Ada ininya. Ada warna ini apa? Enggak apa-apa. Ada ini muncul di layar. Bagi orang tua untuk kemudian menumbuhkan sikap fleksibel ini, anak akan tersinggung jika permintaan atau keinginannya langsung ditolak. Jadi ketika menyampaikan sesuatu keinginan, suatu permintaan, suatu kebutuhan, kemudian enggak bisa begitu. Maka berikan anak kesempatan menjelaskan apa yang diinginkan, dipancing. Gitu ya. Ya apa ya, yang dibutuhkan apa ya, begitu. Nah, jadi pendengar yang memuaskan anak saat anak menyampaikan permintaan. Ini yang kemudian menjadi keterampilan yang harus kita asah terus nggih, ayah bunda nggih. Menjadi pendengar yang memuaskan dalam artian apapun yang kemudian diucapkan oleh anak-anak itu kita berusaha untuk menjadi pendengar. Anak itu sampai puas gitu loh. Oh iya, mama, papa itu mendengarkan kita. Dan ini efeknya sangat bagus ketika kita bangun dalam keluarga. Nanti ketika kita ngomong pun anak juga akan begitu. Ya. Jadi ketika anak menyampaikan sesuatu, terutama mana ini HP, buku, apa begitu ya, yang kemudian sering begitu, tetapi nggak lihat ke anak, masih tetap dengan HP-nya. Nah, itu yang kemudian dirasa kurang memuaskan itu situ bagi anak-anak. Jadi kalau semua anak ngomong ya ditaruh aja, atau kemudian ditutup, berusaha mendekat begini, atau kemudian justru melihat ke anak dan sebagainya. Atau mungkin kalau anaknya merasa jadi kurang nyaman ketika kita lihat, ya cukup kita kemudian mendekat, gimana begitu. Itu satu respon yang bagus untuk kemudian kita sampaikan ke anak, gitu ya. Yang ketiga, Ustaz, bentar, Ustaz. Ya, gitu ya. Jadi menjadi pendengar yang memuaskan anak-anak, gitu. Sehingga ini satu poin yang kemudian harus kita seriusi agar anak itu leluasa terbangun upaya untuk mencurhatkan sesuatu kepada kita. Dan ini penting. Ya, kita akan benar-benar memiliki anak itu secara seutuhnya ketika anak itu merasa nyaman curhat dengan kita. Dan harusnya kita memiliki satu perasaan kecemburuan ketika anak kita itu kok sedemikian leluasa curhat kepada orang lain. Apalagi kalau curhatnya sekedar kepada teman sebayanya yang kemudian hasil dari curhatan itu ya tidak sesuatu yang kemudian mengarah kepada hal-hal yang memberikan masalah yang lebih manfaat yang sedemikian banyak begitu. Maka upaya kita untuk menjadi pendengar ini bagus. Ya. Jadi fleksibel itu kita dalam mensikapi satu
keinginan ataupun satu permintaan. Gitu. Agar kita tidak tumpang tindih ini. Kita pengennya adil kepada anak-anak yang sebelumnya tadi kita menyikapi atau memperlakukan anak itu sesuai kebutuhan, nanti dikhawatirkan apa yang kemudian dirasa dibutuhkan oleh anak kemudian harus kita penuhi semuanya, tidak begitu. Ada kalanya kemudian kita fleksibel di sini, ya. Jadi menjadi pendengar. Runtutannya begitu, nggih. Ketika anak menyampaikan permintaan, kita minta untuk menjelaskan apa yang kemudian diinginkan, dan kita saat anak menjelaskan kita menjadi pendengar yang memuaskan bagi anak. Kemudian tanyakan, untuk apa nak, begitu. Ketika menginginkan sesuatu, loh, untuk apa nak, haruskah itu, terus apa mesti sekarang ya, begitu. Jadi hal-hal semacam itu ringan-ringan aja, biar kita mendapatkan satu kosakata, ya, satu informasi yang sedemikian banyak terkait dengan sesuatu hal yang diinginkan, begitu. Kalau saya sendiri seumpama yang rutin, yang umum ya, ini dilakukan oleh semua anak ketika kita ingin belanja ke Indomaret, Alfamart, Samudra, itu kan normalnya anak itu pengen ikut. Tetapi yang sering saya sampaikan ini, pengen ikut, mau ngapain? Nah, begitu itu udah, kita bukan dalam konteks untuk kemudian mau mendoktrin anak, enggak, tapi kita benar-benar mau menggali sesuatu. Dan upaya kita tadi, ya, berikan kesempatan anak menjelaskan ini benar-benar harus dengan satu nuansa yang ramah. Mau ngapain, begitu. Beda ya dengan mau ngapain, nah begitu kan beda ya. Kalau sudah anak ngomong, Bi, ikut, nah gitu, terus kita jawabnya mau ngapain, ini aslinya pertanyaan, tapi anak sudah nggak mau pengen jawab lagi kalau dengan irama yang begitu. Tapi kalau mau ngapain, begitu. Nah, terus pasti anak ngomong, apa pengen gini, kemarin ya begitu, ya pengen keluar rumah aja, pengen jalan-jalan, begitu. Ya udah, untuk apa jalan-jalan, melihat apa, haruskah begitu, apakah kemudian mesti sekarang, gitu. Abi saja kalau kemudian tidak butuh keluar, dia tidak akan ketemu dengan kerumunan orang dan sebagainya. Hal semacam itu yang kemudian harus kita sampaikan, gitu ya. Berikan pertimbangan dengan senyum, dan itu benar-benar harus dilakukan. Bukan dalam rangka kita kemudian membatasi gerak anak ataupun merasa tidak nyaman kalau anak itu ikut, enggak. Tapi dalam rangka untuk memberikan satu pertimbangan yang penting. Dan kita sampaikan begitu, ya. Kita sampaikan bahwa masanya sekarang tidak sebagaimana biasanya, tidak sebagaimana normalnya, sedemikian mudah bisa ketemu dengan banyak orang dalam satu lokasi, dalam satu tempat, begitu. Itu yang kemudian harus kita sampaikan. Kemudian ketika permintaan anak itu sudah disampaikan, sudah dijelaskan, ketika kita memberikan satu tanggapan, ya, pertimbangan dengan senyuman, dengan nyaman, anak itu mendengarkan, tawarkan alternatif pengganti. Ketika memang kita merasa belum sreg ataupun belum mampu untuk memenuhi satu kebutuhan sebagaimana yang diinginkan. Kita merasa keberatan dengan permintaannya. Berikan hal-hal yang kemudian bisa dipilih, begitu. Oh, kalau begitu, pengennya begitu, mungkin gini aja, tidak usah ikut, boleh, nggak apa-apa. Kira-kira gimana kalau seomong nggak usah ikut, tapi kemudian kita belikan, begitu, dan sebagainya. Itu bisa menjadi satu alternatif dari apa yang diminta. Ataupun kalau seumpama kita kemudian menuruti kebutuhan permintaan anak, ini yang kemudian harus kita jalankan, ya, ayah bunda, yang terkadang kita terlupakan pada sisi ini, memberikan prasyarat atau ketentuan. Prasyarat itu dibelikan, ya, tapi boleh nggak minta syarat begini, begitu. Dan ini boleh dalam konteks kita menumbuhkan sesuatu yang lebih pada sisi kemandirian, kepribadian anak, kemudian kita memberikan satu penawaran terhadap apa yang diminta, itu boleh, itu boleh. Nah, ya, dibelikan begini tapi minta tolong, ya, Abi di rumah nanti tolong begini, itu prasyarat atau ketentuan. Oh, dibelikan begini, tapi nanti setelah dibelikan ini penggunaannya begini, makainya begini, waktu-waktunya bagaimana, dan itu namanya ketentuan. Nah, ya,
dari apa yang kemudian diminta oleh anak-anak itu. Sehingga benar-benar apa yang kemudian ada pada diri anak itu nyambung dengan sesuatu yang kita inginkan. Gitu. Ini ranah fleksibel gitu nggih, biar tidak seakan-akan begitu. Karena nanti kalau sudah kita satu persatu anak itu punya permintaan ataupun kita ingin memenuhi satu kebutuhan, maka ini yang kemudian harus kita jadikan sebagai saringan, tolak ukurnya, biar tidak seakan-akan tek semuanya harus sesuai kebutuhan begitu. Tidak harus ada sesuatu hal yang ini. Karena kalau seumpama terpenuhi semuanya pun sesuai keinginan, sesuai kebutuhan, rasa ketidakadilan itu bisa aja masih tetap muncul. Karena perasaannya bahwa kok begini, itu kok begini gitu kan. Dan apalagi kalau seumpama sudah berkaitan dengan materi, terkait dengan satu benda begitu ya, terkait dengan warna, terkait dengan bentuk, terkait dengan ukuran, terkait dengan harga, itu bisa kemudian menjadi sesuatu yang memicu seakan-akan tidak adil orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak. Yang keempat, yang terakhir, nah ini menjadi penting ya, ayah bunda, tidak memberikan label paten. Anak saya yang ini itu pasti begini, itu seakan-akan menjadi satu ketentuan yang pasti. Itu yang tidak boleh ya. Melabeli anak dengan negatif, nggak boleh. Ataupun positif juga tidak. Membuat anak merasa diperlakukan tidak adil. Entah bagi anak yang itu, ataupun bagi anak yang lain. Nah, selanjutnya begini. Label negatif bisa menutup keinginan anak keluar dari label itu. Kalau sama anak saya ini lambat ya, begitu. Kemudian dia udah akan menjadi sesuatu yang berat bagi dia untuk keluar dari label itu. Apalagi kalau kemudian anak itu mengaminkan label dari orang, ya iya kok memang aku memang gini kok, nah, begitu. Nah, sudah itu seakan-akan sudah tidak ada peluang untuk keluar dari label yang diberikan oleh orang tua. Sikap negatif ya yang dilakukan oleh anak ya itu harus kita pahami menjadi terbukanya momen memberikan perhatian dan perbaikan. Terkadang begitu ya Bunda ya. Contoh ada anak yang kemudian sedang flu, ingusen. Kemudian ya, ini negatif karena anak kemudian tidak bisa mandiri membersihkan dirinya. Tapi bisa jadi disitulah kemudian Allah memberikan waktu, memberikan ya sekian momen durasi itu untuk kemudian kita memberikan satu perhatian dan perbaikan terhadap anak. Perhatiannya, oh anak saya sedang begini. Perbaikannya, kemudian kita mengajarkan bagaimana membersihkan diri. Dan itu pahala bagi kita semuanya sebagai orang tua. Perhatian dan perbaikan terhadap anak-anak kita semuanya. Jadi ketika kita kemudian menyadari bahwa pahala yang akan mengalir itu salah satunya adalah al-ilmu yuntafa'ubi. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kemudian terus dipraktekkan oleh orang-orang yang kita ajari itu adalah akan menjadi suatu kebanggaan, ya, menjadi sesuatu yang menggembirakan bagi kita apabila ilmu itu dilakukan oleh anak-anak kita sendiri sekecil apapun yang kita lakukan. Dalam rangka membersihkan diri, dalam rangka membangun kemandirian, itu kok kemudian kita lakukan, itu benar-benar akan menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Anak kita benar-benar akan terkenang kebersamaannya dengan kita dalam hal-hal yang mungkin simpel-simpel, ringan-ringan, bisa jadi itu sepele, tetapi melekat pada diri anak. Karena sejak kecil, diajarkan begini, terkait dengan diri, terkait dengan kemandirian, terkait dengan itu. Satu contoh ya, ini kalau saya itu di keluarga itu benar-benar diajari, kalau makan itu nggak boleh kecap. Jadi kalau sudah makan, makanan dimasukkan itu mulut tertutup dalam masa mengunyah. Dan itu ternyata tidak semua orang-orang seusia dewasa itu kemudian bisa mempraktekkan itu. Ketika makan dengan menutup mulut itu. Ada yang kemudian makan mengunyah itu dengan terbuka sehingga kemudian bersuara. Kita dulu saya kalau di keluarga itu benar-benar menjadi satu perhatian orang tua. Suaranya begitu. Dan itu sama saya ajarkan kepada anak-anak saya. Hal-hal yang kemudian menjadi satu hal yang kita rasa negatif itu adalah sebagai peluang pahala kita ya dengan memberikan satu perhatian dan perbaikan kepada anak-anak. Itu label negatif. Sedangkan label positif
bisa membuka orang tua melebihkan anak tertentu daripada anak yang lain. Jadi, oh ini Mbak kakak ini memang rajin kok begitu. Ini seakan-akan kemudian sudah di dalam keluarga itu seakan-akan label rajin itu hanya milik kakak. Gitu. Jadi melebihkan begitu. Yang bisa jadi karena kita itu orang tua melihat anak kita itu ada yang menonjol sisi rajinnya, maka kemudian terkadang bisa menimbulkan satu ketidakadilan. Dengan apa? Kadang pemberian tugas. Kita itu sebagai orang tua, contoh, kita lagi masak, lagi nyuci, kemudian kita, nak, ada yang nyapu lantai ya, gitu. Yakin kalau kita itu sudah sejak lama memberikan label rajin itu kepada kakak, pasti yang akan kita panggil duluan pasti kakak untuk nyapu lantai. Padahal bisa jadi adiknya ada yang mampu untuk menyapu lantai itu, tapi kemudian tidak segera bergerak. Kita semuanya pengen sesuatu itu begitu kita berucap kepada anak, anak segera kemudian melaksanakan. Nah, kita pengen praktis, pengen instan, siapa yang kemudian segera melaksanakan perintah kita, itu yang kadang sering kita beri perintah. Terkadang anak yang dilabeli positif itu merasa, oh kayaknya saya terus ya yang disuruh ya, yang ditugasi kok saya terus ya, begitu. Begitu. Nah, nanti kalau semua anaknya ngomong, mama kok aku terus dong, loh kakak kan rajin, seakan-akan begitu. Justru karena label positif itu seakan-akan kemudian menjadi label yang melekat hanya pada diri kakak. Nah, ketika kita kemudian melabelkan positif pada satu anak aja. Nah, bagaimana menyikapi dengan hal yang positif pada anak? Sikap positif itu adalah untuk dimunculkan pada pujian yang tulus dan konkret. Contoh, ini anak rajin. Subhanallah, jadi rumus pujian yang tulus itu ya. Jadi karena kita diajari terkait dengan kalimat thayyibah diawali itu, kemudian disebutkan perilaku sifat terpujinya, baru kemudian dihubungkan dengan perilaku yang dilakukan secara konkret. Subhanallah, rajinnya kakak ini pagi-pagi sudah menyapu lantai. Jadi jelas, rajinnya karena apa? Pagi-pagi menyapu lantai. Kok besok ada adiknya bangun tidur, sapu belum dipegang kakak, sudah adiknya megang, baru label positif itu akan masuk kepada adik, bukan hanya miliknya kakak. Subhanallah, hari ini adik juga rajin, pagi-pagi sudah menyapu lantai. Jadi enak begitu. Jadi positif itu benar-benar konkret dengan sesuatu yang dilakukan. Selama ini kan, wah kakak itu rajin kok, gitu. Nah, begitu. Jadi seakan-akan terus rajin begitu. Seakan-akan kemudian rajin itu menjadi satu frame itu hanya milik kakak. Nah, gitu ya. Jadi di sini yang kemudian sedikit kita belajar rumus terkait dengan pujian. Ya. Diawali dengan kalimat thayyibah, disebutkan akhlak terpujinya, baru kemudian dihubungkan dengan perilaku yang baik secara konkret. Jadi jelas. Selama ini kan kalau kita muji itu, rajinnya toh begitu, baiknya ya gitu. Jadi seakan-akan langsung, padahal itu harus baiknya dalam hal apa begitu. Gitu. Karena kebaikan ini tidak berlangsung terus dan juga kebaikan ini kita harapkan bisa menjadi kebaikan bagi yang lain juga. Tapi kalau kemudian label tadi rajin itu seakan-akan hanya labelnya kakak, yang adik itu seakan-akan gimana saya mau rajin kan di rumah ini yang rajin kakak begitu. Seakan-akan adiknya kemudian tidak terpacu untuk kemudian membuat dirinya rajin. Tapi kalau kemudian sikap positif rajin itu tadi dimunculkannya dalam pujian yang tulus, ya kalimat thayyibah, sifat terpujinya, baru kemudian perilaku yang baik disebutkan secara konkret. Ya. Subhanallah, rajinnya kakak hari ini pagi-pagi sudah menyapu lantai. Clear, pujiannya kalimat pujiannya segitu, gitu ya. Nanti bisa, apakah bisa kemudian pujian yang sama kepada adik? Bisa, gitu. Alhamdulillah adiknya Solih pagi-pagi sudah langsung bangun tidur, sudah langsung merapikan bantal dan selimutnya. Jadi enak, pujian itu langsung plek sesuai dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak pada hal-hal yang baik yang kemudian dilakukan.
Yang terakhir, menumbuhkan keinginan anak merintis sikap positif. Jadi sikap positif. Ya. Jadi maksudnya sikap positif itu gini, ayah bunda, ketika kita mendapati satu perasaan bahwa anak kita itu memandang ke sesuatu ketidakadilan itu terjadi di sekitarnya, maka sikap positif yang kemudian harus kita tumbuhkan adalah berupaya untuk kemudian memproses diri. Bahwa hal-hal yang kemudian diterima oleh orang lain itu harus menjadi satu bentuk latihan kita untuk merasa senang hal-hal yang bisa menyenangkan orang lain. Gitu. Kadang kan perasaan ketidakadilan itu kan begitu, nggih. Seakan-akan yang diterima orang lain itu seneng aja. Kitanya kadang nggak dapat senengnya begitu. Padahal bisa jadi pada sisi upaya kita untuk kemudian menumbuhkan sesuatu yang dirasa berbeda, itu adalah dalam rangka untuk menjadikan sesuatu hal itu menyenangkan. Gitu ya. Hal yang positif itu adalah ketika kita bisa menghadirkan satu kondisi hati merasa senang ketika melihat orang lain senang, merasa gembira ketika melihat orang lain gembira, akan tersenyum ketika melihat orang lain juga sedang tersenyum. Itu satu kondisi hati yang memang benar-benar harus dipelihara. Karena itu juga butuh latihan, itu juga butuh satu upaya untuk kemudian merintis satu sikap-sikap positif yang ada dalam anak-anak kita. Sehingga antara label negatif dan positif itu semoga tidak ada. Ya. Jadi semuanya clear, sikap positif itu bebas untuk dimiliki siapapun. Hal-hal terpuji itu leluasa untuk bisa dimiliki, dipergunakan, dipraktekkan, diamalkan oleh siapapun dalam rumah kita. Begitu ya. Jadi hal-hal yang baik itu menjadi milik semuanya. Karena dari perbuatan-perbuatan baik itulah kemudian kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan pahala kepada kita sesuai dengan amal perbuatan kita pada sisi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kebaikan itu ada kalanya baik untuk diri kita, ada kalanya baik itu memberikan satu kemanfaatan kepada orang lain. Inilah satu upaya kita untuk memberikan sesuatu hal yang berharga bagi anak-anak kita, yang semoga sedikit yang kemudian kita diskusikan pada kesempatan kali ini bisa memberikan tambahan pengetahuan yang sudah ayah bunda miliki sekian banyak ya. Ayah bunda sudah lebih lama dari saya dalam membina rumah tangga, dalam membimbing dan mendidik putra-putrinya gitu. Saya yakin sudah sedemikian banyak pengetahuan, sedemikian banyak pengalaman. Nah, ini hanya sedikit berbagi sesuatu hal yang bisa kita bagikan saja. Gitu. Insya Allah demikian ayah bunda. 4 hal yang kemudian kita lakukan dalam rangka untuk menumbuhkan sikap adil kita terhadap anak-anak ya, dari memberikan ilmu ya, penjelasan, kemudian memenuhi sesuai dengan kebutuhan, fleksibel terhadap apa-apa yang kemudian dibutuhkan oleh anak-anak, dan kemudian menghindarkan label-label positif maupun negatif terhadap anak. Begitu. Sehingga kesemuanya itu benar-benar menjadikan satu peluang anak kita tumbuh kembangnya secara baik dalam rangka untuk mendapatkan sesuatu yang berharga dalam hidupnya, khususnya ketika mendapatkan satu pendampingan, pengajaran, pendidikan, pembinaan dari kita semuanya selaku orang tua. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya, ini ada pertanyaan dari Bunda Wil Asirin, yaitu bagaimana cara mengajak sholat kepada Ananda usia 8,5 tahun dengan cara yang tidak memaksa, karena anak saya
Kalau tidak dipaksa untuk sholat, ya tidak mau melaksanakan. Terima kasih. Oke. Ya, usia berapa? Usia 8 tahun. Oh, 8,5. Oke. 8,5 udah kelas 2 ya, kira-kira ya. Kelas 2. Jadi upaya untuk kemudian menumbuhkan satu sikap positif dalam koridor apa ya, sholat di sini ya. Hal yang terpenting itu sebenarnya ketika kita ingin menanamkan sesuatu itu lebih kepada bermula dari orang tua. Yang kedua, bisa kemudian memberikan satu penjelasan terkait dengan sholat itu sendiri. Hal-hal yang akan Allah berikan, ya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan terhadap orang-orang yang kemudian menjaga sholat. Nah, bisa itu semuanya didapatkan dalam kisah-kisah, dalam cerita-cerita, atau dibukakan YouTube, dibukakan film-film terkait dengan bagaimana tentang sholat itu. Nah, jadi harus ranah itu dulu. Dua hal itu tadi ya, teladan dari orang tua. Yang kedua, mencukupkan suplai pengetahuan kepada anak terkait dengan sholat itu sendiri. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga, membangun suasana yang sedemikian menyenangkan untuk sholat. Jadi kalau kemudian kita rasa anak ini terasa berat untuk sholat, maka harus ada satu jeda waktu sebelumnya yang itu menjadi sesuatu yang dipersiapkan bahwa kita sedang akan sholat, begitu. Itu ya. Jadi tidak serta-merta begitu dengar adzan, ayo sholat, begitu enggak. Tapi begitu ada sesuatu, lebih-lebih penjagaan aktivitas. Apalagi kalau kemudian aktivitas itu menyenangkan ya, berhubungan dengan TV, dengan laptop, dengan handphone, itu sekian waktu jeda harus kita berikan. Ukuran seberapa durasinya itu insya Allah ya Bunda yang mengetahui. Jadi tidak serta-merta saat itu kemudian harus segera sholat. Ini harus kita kasih jeda berproses dulu. Ini yang ketiga ya, poin yang ketiga ya. Yang pertama teladan, yang kedua suplai pengetahuan, pemahaman terkait dengan sholat itu sendiri, hal-hal yang menarik, hal-hal yang menyenangkan terhadap sholat, apa yang kemudian akan Allah berikan, kenikmatan apa, enaknya apa, dan sebagainya, begitu. Lebih-lebih kepada video-video yang kemudian itu bisa mudah dicerna oleh anak-anak. Yang ketiga, ngasih waktu, pengkondisian. Jadi harus ada jeda waktu untuk mengkondisikan anak supaya kemudian bisa sholat itu. Sehingga tidak larut dalam satu aktivitas sebelum sholat. Jadi harus ada jeda untuk sholat. Kemudian yang ketiga, memberikan satu apresiasi. Nah, itu ya, satu apresiasi bahwa kasih mukena yang bagus, atau kemudian dengan sajadah yang bagus, atau tempat sholat yang nyaman, atau kemudian setelah sholat diberikan satu pujian, satu cerita, satu hal yang menyenangkan, atau kemudian hadiah. Nah, tapi kalau seumpama hadiah ini berupa materi, harus dibarengi bahwa hadiah ini bukan sebagai pengganti karena adik sholat, tetapi ini adalah sebagai upaya kita untuk menjaga diri kita dalam rangka bersama-sama saling menasihatkan untuk bisa sholat berjamaah dengan keluarga, begitu. Jadi biar tidak menggantungkan diri bahwa mendapatkan sesuatu itu setelah sholat. Kita harus tetap mengkondisikan anak bahwa sholat itu pahalanya di sisi Allah SWT. Sedangkan apa yang diberikan orang tua itu hanya sekedar apa yang kemudian dimiliki oleh orang tua. Bukan sebagai pengganti bahwa dia sudah sholat. Begitu. Karena khawatirnya kalau dia sudah nggak butuh dengan apa yang kita berikan, seakan-akan saya nggak pengen itu kok, nanti malah nggak sholat, begitu. Ya, gitu ya. Nah, kalau secara hadis Rasulullah SAW, maka ya di usia 7 itu mulai mengkondisikan, memerintahkan, membiasakan untuk sholat. Ketika usia 10 tahun kok masih enggan untuk sholat, boleh dipukul. Dalam koridor memukul itu adalah ghairu mubarrih. Tidak boleh pukulan yang melukai. Entah itu melukai secara fisik ataupun melukai secara mental. Begitu. Itu ya. Jadi yang terakhir ini tadi terkait dengan apresiasi ataupun sanksi ya, satu hal yang menjadi konsekuensi apa yang dilakukan oleh anak-anak benar-benar dibangun dalam koridor pembinaan, dalam koridor pendampingan, dalam koridor pendidikan. Sehingga
Ini yang kemudian harus menjadi frame kita, termasuk pada bentuk konsekuensi itu ya, itu yang kemudian harus benar-benar dijaga bahwa anak ini melakukan itu murni kita bimbing dengan satu bentuk kesadaran dan pemahamannya, bukan atas karena desakan ataupun paksaan dari orang tua. Dan memang semuanya harus berproses. Kita akan lebih senang ketika kita cukup melalui proses dan tahapannya, kemudian anak itu merasa nyaman dengan sholat, daripada kita pengen cepat-cepat anak ini sholat, tapi kemudian sholatnya bukan dengan satu kesadaran. Itu mengkhawatirkan. Karena kalau anak biasa terpaksa dengan sholat, sholatnya belum dengan kesadaran, maka di saat sholat tidak dengan kita, biasanya cepat-cepat, segera selesai, segera kembali kepada apa yang disenangi. Entah itu mainan ataupun permainan. Begitu. Jadi beberapa langkah tadi ya, yang kemudian bisa kita lakukan, utamanya dipuas-puaskan terkait dengan suplai pemahaman. Apalagi di usia 8 ya, hal-hal yang kemudian banyak bisa kita dapatkan dari akses teknologi ya, dari akses informasi terkait dengan hal-hal yang kemudian bisa menjadikan anak itu tertarik dengan sholat. Ya. Jadi apresiasi yang paling tinggi seseorang dalam menjalankan satu kebaikan itu adalah mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau dalam koridor ataupun kondisi mengharap hadiah dari orang lain itu masih dalam tataran yang rendah begitu. Jadi tertingginya apresiasi itu adalah ketika kemudian hati ini sudah terpaut pada upaya untuk mendapatkan pahala di sisi Allah, ingin mendapatkan surga Allah dan sebagainya. Nah, suplai itu yang kemudian harus banyak kita berikan kepada anak-anak terkait dengan sholat dan juga terkait dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Gitu. Begitu, insya Allah. Nah, wallahu a'lam bishawab.